Oke, hari ini kita masuk pada pokok bahasan ke-7. Kita sudah pertemuan ke-9, tapi untuk pertemuan 9 dan 10 ini kita akan membahas mengenai PB yang ke-7, yaitu pengutipan. Jadi pengutipan ini nanti akan disampaikan dalam 2 pertemuan. Lalu setelah itu teman-teman akan belajar mengenai daftar pustaka dan parafrase kembali dengan Pak Martua. Jadi minggu ini dan minggu depan masih saya di bab pengutipan, minggu berikutnya lagi Pak Martua sudah masuk ke daftar pustaka. Jadi hari ini jangan ada yang menanyakan daftar pustaka dulu karena kita baru sampai pengutipan. Nah, ada 3 hal nanti yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pengertian pengutipan atau citation, prinsip pengutipan, dan juga cara membuat kutipan. Saya rasa kalau pertemuan ini slide-nya hanya sedikit 28, dibuat 2 pertemuan. Kalau ternyata nanti masih pertemuan ini, mungkin minggu depan kita bisa langsung praktek aja di kelas kuliah gitu. Jadi teman-teman mencoba untuk mengutip, terus kita coba untuk bahas mana hal-hal yang dirasa masih belum paham gitu. Jadi kita lihat aja dulu apakah sempat semua tiga subbab ini, ataukah 3 subbab ini memang harus dalam 2 pertemuan. Tadinya saya pikir tuh 2 pertemuan tuh termasuk di dalamnya dapus, tapi ternyata dapus tuh beda lapak gitu, bukan bagian saya, itu sudah bagian Pak Mertua. Nah, dalam PPT bernarasi sudah dijelaskan mengenai pengertian pengutipan. Jadi intinya adalah mengutip itu adalah meminjam kalimat, pendapat atau gagasan dari penulis lain. Nah, yang namanya meminjam, kita harus menuliskan dari mana pinjaman tersebut. Jadi kalau nanti dalam bab 3 mini SP teman-teman, yaitu dalam analisis dan sintesis, teman-teman meminjam pendapat orang, meskipun itu dibuat parafrase, artinya teman-teman mereproduksi lagi kalimatnya menjadi kalimat yang teman-teman susun, tetap saja kalau idenya itu dari orang lain, itu tetap dianggap sebagai pengutipan. Nanti kita bedakan ada pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Makanya berhati-hati ketika ide tersebut muncul dari orang lain, maka itu termasuk ke dalam pengutipan. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan pengutipan itu juga menjadi salah satu cara kita dalam mengakui hasil penelitian orang gitu. Jadi cara kita menghargai. Bukan cuman kita itu adalah itu adalah format yang diatur dalam penulisan ini, enggak cuma itu sih, tapi lebih daripada itu, si pengutipan ini juga jadi kayak etika kita sebagai penulis ilmiah. Ketika kita menggunakan pendapat orang, pemikiran orang, ide orang, itu kita harus mengutipkannya dengan baik. Dan berhati-hati ketika kita salah dalam cara mengutip. Tingkatan dosanya mungkin adalah ngaku-ngaku ide orang tanpa menulis. Itu tingkatan dosa terbesar. Tingkatan dosa yang kedua adalah dia tidak ngaku-ngaku tapi dia tidak menuliskan kutipannya. Dan tingkatan dosa yang ketiga, yang paling rendah, itu adalah dia mengutip, dia menuliskan sumber kutipannya, tapi dia cara mengutipnya salah gitu. Jadi hati-hati. Cara mengutip salah pun itu termasuk dalam plagiarisme. Nanti akan dijelaskan sepertinya entahlah sudah di sesi UTS atau nanti di pertemuan depan, itu soal tingkatan-tingkatan dosa dalam plagiarisme. Dan ini apa lagi syarat yang harus dipenuhi dalam meminjam tulisan orang ini ya, harus menyebutkan sumber pustaka asli, membuat kutipan yang benar, tadi seperti saya bilang, karena itu jadi salah satu indikator apakah kita plagiat atau tidak. Lalu yang terpenting adalah semua yang ada dalam kutipan harus ada dalam dapus, begitupun sebaliknya. Sekali lagi, semua yang ada dalam kutipan harus ada dalam dapus, begitupun sebaliknya. Nah, yang sering menjadi salah adalah kalau nggak ada di kutipan terus ada di dapus, kan memang kadang gitu ya, karena lupa misalkan. Tapi kan sebetulnya nanti ada dalam Microsoft Word itu, mungkin dalam praktikum nanti coba itu ada yang kita membuat reference itu kan, jadi bisa dicek apakah kita kelewat atau enggak, atau manual aja gitu diwarnain terus dicek apakah semuanya sudah ada di dapus atau tidak. Nah, yang sering jadi salah adalah kayak seolah kita tuh bisa naruh segalanya di dapus biar kita nampak membaca banyak, tapi pas kita cek itu nggak dikutip gitu. Itu yang sering jadi aneh. Jadi harusnya sih apa ya, dalam matematika tuh disebut apa tuh kalau selalu ada pasangan tuh, korespondensi atau apa ya, itulah. Jadi harus ada yang ada di kutipan, harus ada di dapus, yang ada di dapus harus ada di kutipan. Nah, ini contoh bimbingan saya dan Bu Eka. Ini
salah satu kesalahan, ada dalam kutipan, tidak ada dalam dapus, gitu ya. Jadi semua yang ada di kutipan tuh harus ada di dalam dapus, itulah. Wah, kok ini sudah 7.2 aja? 7.1, ini udah 7.3, ini harusnya 7.2. Oke, sebelum kita lanjut ke 7.2, ada yang mau ditanyakan dulu untuk subpokok pembahasan 7.1. Kita belum ke teknis, kita masih dalam pengutipan. Ai, silakan saya Ai. izin bertanya, Bu. Enggak. Meskipun kalau misalnya kita di dalam latar belakang atau di apa-apa, misalnya menurut undang-undang juga itu berarti di dalam dapusnya ditulis ya, Bu? Undang-undang nomor berapanya, Bu? Kalau undang-undang, selama undang-undang itu ada ininya, ada apa? Ada bukunya. Jadi misalkan memang ada, itu dari buku undang-undang itu ditulis dalam dapus. Tapi kalau undang-undangnya itu tidak ada bentuk apa? Tidak ada dalam bentuk bukunya, itu nggak apa-apa tidak ada dalam dapus. Sama seperti kita mengutip misalkan ayat suci Al-Quran, kan itu tidak ada dalam dapus juga. Jadi tergantung, kalau misalkan menurut perda nomor apa gitu, dan itu tidak ada sumber aslinya bahwa si perda itu nomor berapa gitu, urutan berapa, itu nggak perlu ada di situ karena kan penulisnya juga jadi tidak jelas. Ya baik Ibu, makasih. Oke. Ada lagi silahkan sebelum ke 7.2 dan 7.3. Kita lihat lagi nih 7.1, adakah yang kalimat yang belum dipahami misalkan di sini. Dari penjelasan Bu Eka dalam PPT bernarasi. Gimana? Aman? Masih aman? Aman. Oke, kita lanjut. Mungkin nanti pas di teknis ya, mulai banyak yang nanya. Nah, kita lanjut ke 7.2, yaitu prinsip dasar pengutipan. Kita lihat dulu. Ini prinsip dasar pengutipan. Seorang ilmuwan harus menjunjung tinggi 2 prinsip moral, yaitu kebenaran dan kejujuran. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Sini juga adalah prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap karya orang lain. Ini juga yang terpenting lainnya adalah ini menyokong tulisan ilmiah. Jadi semacam ini adalah state of the art dari tulisan kita. Mana lagi yang belum dijelaskan dalam PowerPoint dalam PPT bernarasi? Kesalahan atau kekurang tepatan dalam cara mengutip tadi seperti saya bilang. Jadi ketika kita mengutip dan ternyata caranya salah, itu juga dianggap sebagai plagiarisme. Setelah ini atau minggu depan aja kali ya, kita coba buka buku PPKI, bab pengutipan, kita lihat karena sebetulnya apa yang ada dalam BMI ini dapat dari sana semua. Kita lihat contoh-contohnya dari sana. Nah, ini ada banyak gaya penulisan, ada apa, MLA, CSE, PPKI, IPB. Nah, untuk skripsi kita pakai PPKI IPB yang terbaru. Kalau jurnal kadang mereka minta apa. Nah, nanti kita lihat apa bedanya apa bedanya apa misalkan dengan PPKI itu yang paling sering sih. Kalau yang MLA dan CSE ini jarang. Karena yang sosial humaniora biasanya pakainya apa? Jurnal-jurnal ilmu sosial itu biasanya pakainya apa? Nah, ini cara membuat kutipan. Kita sudah sampai ke teknis berarti ya. Sekarang dilanjut ke cara membuat kutipan. Ada yang Harvard, ada Vancouver. Apa sih bedanya Harvard dengan Vancouver? Silahkan. Yang tadi menonton PPT bernarasinya, siapa yang mau menjelaskan apa bedanya Harvard dengan Vancouver? Dengan cara sendiri, dengan memparafrasekan penjelasan. Ada 2 orang, suara laki-laki, Hafiz dan Angel, perempuannya. Silahkan Hafiz dulu. Jadi kalau di sistem Harvard itu, jadi kalau misalkan habis setelah mengutip, itu di akhir kalimatnya ada tanda kurungnya dari sang penulis sama tahunnya. Langsung gitu ya? Langsung. Kalau cover itu di akhir kalimatnya ada tanda kurung, tapi ada urutan nomornya nanti di pustakanya. Ntar ada kayak urutan yang udah diurutin gitu, Bu. Oke. Sip, makasih Hafiz. Angel mau menambahkan? Sama sih Bu, paling yang Vancouver ini nggak ditulis penulisnya gitu, jadi lebih kepada si sumber daftar pustakanya itu cuma nomor aja dirujuknya gitu.
gitu, dan daftar pustakanya nanti dikasih nomor gitu, biar Pedi tahu ini tuh dari mana nomornya gitu, ternyata nyambung ke si kutipan gitu. Nah, Angel, karena jawabannya sama nih, saya kasih pertanyaannya Angel ya. Menurut Angel, apa dampaknya bagi daftar pustaka kalau pakai sistem Harvard dan sistem Vancouver? Kalau pakai sistem Harvard, nanti kira-kira daftar pustaka urutannya akan seperti apa, sedangkan kalau Vancouver urutannya akan by apa? Kalau Harvard akan by apa, kalau Vancouver akan by apa, sort by apa kira-kira Angel? Kalau di daftar pustakanya Ibu ya? Kalau di daftar pustakanya, kalau pakai Harvard berarti itu nanti akan sesuai ini nggak sih Bu? Abjad gitu Bu? Ya, by Ya. alfabet ya. Kalau yang Vancouver? Vancouver itu berarti berdasarkan nomor, berarti dia dari awal itu siapa yang disebut duluan. Ya, itu. Betul. Jadi, ketika teman-teman memutuskan membuat kutipan pakai cara yang mana nih? Apakah Harvard atau Vancouver? Kalau Harvard betul, nanti di daftar pustakanya dia akan ya seperti biasa lah, daftar pustaka yang biasa kita lihat ya, yang contoh yang tadi si pengasuhan cucu ini, itu kan dia by abjad, by alfabet, A duluan sampai Z belakangan gitu. Tapi kalau misalnya pakai Vancouver itu nanti jadi tergantung siapa duluan yang muncul. Kalau yang muncul duluan itu kutipan dari Zainab, ya tetap si Zainab itu akan muncul duluan di daftar pustaka ketimbang Aang misalnya. Aang ya se-ekstrim itulah, karena A ketemu A itu kan pasti duluan tuh dia. Atau apalagi kalau ada Aah gitu, jadi itu pasti duluan. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, siapa yang bisa jawab? Logikanya, kalau kita pakai Harvard kutipannya atau pakai Vancouver kutipannya, terus daftar pustakanya berarti nanti akan beda ya, yang satu sort by alfabet, yang satu sort by kemunculan dia siapa duluan. Nah, apa dampaknya? Apa beda tingkat kesulitannya? Apakah lebih baik Harvard atau Vancouver? Misalkan dilihat dari peluang terlewat dan sebagainya. Ada yang mau berpendapat? Enakan mana ya kira-kira? Tergantung ya, kalau IPB sih pakai Harvard, tapi maksud saya kalau boleh kita bandingkan, apa sih tantangannya kalau pakai Harvard, apa tantangannya pakai Vancouver ketika menyusun daftar pustakanya dari kutipan? Saya lagi Bu, boleh gak? Jangan Hafiz lagi, saya udah kenal sama Hafiz. Yang lain? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba, silahkan. Raise hand kalau ada yang mau. Nirna boleh? Boleh, silahkan Nir. Oke. Kalau sistem Harvard itu kan Bu, sort by daftar pustakanya kan berurut dari A sampai Z. Nah, kalau mungkin di sistem pencariannya Bu, kan misalnya paragraf pertama itu yang kutipannya itu yang nama penulisannya P atau akhir-akhir begitu. Kalau yang ini kan harusnya misalnya kita gampang ya Bu cari daftar lihat oh ini penulisannya di mana. Yang Vancouver ya? Iya Bu, letaknya di mana? Kan misalnya sistem Vancouver kan ini ya Bu. Misalnya oh ini nomor 4, kan ada nomornya yang terakhir. Oh nomor 4 langsung dicari ke daftar pustaka. Nah, kalau ini sistem Harvard kita tuh harus walaupun misalnya kita baca paragraf pertama tapi penulisannya itu alfabetnya kayak di tengah-tengah, jadi kalau kita cari ke daftar pustaka tuh kita harus ke tengah-tengah lagi begitu Bu ya, nggak langsung tapi kita harus urutin dulu, misalnya sama-sama A kutipannya tuh banyak yang A nama depannya, jadi kita nyusun lagi oh ini A tadi di urutan berapa itu sih ya. Oke. Sip, bagus Nir. Ini Nirna bisa dilihat dari sudut pandang penulis maupun sudut pandang pembaca ya. Pembaca juga pas kalau Vancouver kan kayaknya kalau dia ada di urutan keempat nggak akan mungkin kita carinya di halaman terakhir dong, pasti masih di halaman-halaman awal gitu. Dan dari sisi penulisnya juga kalau Vancouver nih lebih enak karena begitu kita selesai ngutip ya kita langsung taruh gitu, nggak nyusun lagi. Tapi kalau yang Harvard itu kita harus susun lagi, makanya kan kita suka copy paste dulu terus kita coba susun oh ini A, ini duluan gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Ada lagi yang lain? Boleh satu orang lagi menambahkan sebelum kita lanjut? Ingin menambahkan. Ya, silahkan. Suara siapa itu? Fajar Ibu. Fajar, ya silahkan Fajar.
Ya mungkin saya ini yang Harvard aja ya Bu, yang biar lebih jelasnya lagi. Kan kalau misalnya kan kita nih ya, kalau misalnya pengen cari data primernya kan ya Bu, itu kan biasanya kita langsung lihat data pustaka ya, biar lebih jelasnya gitu. Nah kadang kalau misalnya di daftar pustaka tuh urutannya tuh ada di pertama nih. Cuman kalau pas kita cari itu kan harus buka-buka kan, jadi nggak bisa langsung kita tahu di mana tempatnya. Misalnya nih, ini huruf A itu di awal, tapi ternyata di pertengahan yang kita tuh nggak tahu paragrafnya di mana, terus juga kita nggak tahu di bab bagian mana gitu. Jadi lebih susahnya di situ kalau sistem Harvard. Nah sedangkan kalau sistem Vancouver ini bisa sebelumnya itu kita tahu nih di nomor si kutipan sebelumnya kan misalnya nomor 4. Jadi kita bisa ngitung, bisa ngira-ngira kira-kira selanjutnya tuh di paragraf mana, di bab yang mana, kayak gitu. Oke. Jadi tetap aja lebih mudah Vancouver berarti ya, Fajar ya? Iya seperti itu Ibu. Oke. Itu kira-kira gambarannya. Jadi nanti pas di bab pustaka, daftar pustaka dengan Pak Martua, teman-teman sudah rada kebayang bedanya Harvard dengan Vancouver. Kita lanjutkan lagi. Ini contoh yang Harvard ya. Sekarang saya nanya lagi, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya atau kapan kita gunakan Suyatna dalam kurung 2005 atau dalam ini kurungnya semua nih Suyatna 2005? Pada kalimat jenis apa kita gunakan tipe yang ini? Dan pada kalimat jenis apa kita biasa gunakan tipe yang ini? Dalam kutipan, bukan dalam daftar pustaka. Silakan. Ibu izin jawab lagi. Jangan. Ya. Fajar sudah. Yang lain. Ibu saya izin jawab. Ya boleh, Dafa silakan. Kalau nggak salah, kalau yang pertama itu yang secara ini nggak sih Bu, secara langsung gitu, yang biasanya ada di awal parafrase awal kutipan gitu. Ya, terus kalau yang belakang itu biasanya kalimat tidak langsung yang biasanya itu di awal kalimat terus di parafrase gitu kalimat. Kayak gitu Bu, setahu saya. Oke, makasih Dafa. Ada lagi yang lain? Apa sih bedanya? Kapan kita gunakan Suyatna dalam kurung 2005 dengan Suyatna 2005 dikurungin semua? Dian boleh Bu? Boleh. Silakan Dian. Kalau yang Suyatna 2005 itu biasanya yang kayak menurut Suyatna kurung buka 2005 pendidikan adalah misal gitu. Terus kalau yang Suyatna 2005 itu pengertian pendidikannya dulu. Jadi pendidikan adalah titik-titik nanti Suyatna kurung buka Suyatna 2005 seperti itu. Oke, sip. Berarti Dafa dengan Dian bisa saling melengkapi satu sama lain ya pendapatnya, betul seperti itu. Jadi Suyatna 2005 itu biasanya bisa di awal kalimat atau bisa juga betul tadi seperti misalkan gini, kalau di awal kalimat Suyatna 2005 menjelaskan bahwa migrasi adalah misalnya gitu. Kalau atau bisa juga seperti Dian tadi, menurut Suyatna 2005 migrasi adalah kalau Suyatna 2005 biasanya kalimatnya dulu selesai baru dalam kurung Suyatna 2005 gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Nah ini penulisan daftar pustakanya seperti ini. Kenapa dia ini jadi spoiler? Kenapa dia tidak miring tulisannya? Karena ini jurnal. Kalau jurnal yang dimiringkan adalah nama jurnalnya, bukan judulnya gitu. Kalau nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit kita belajar soal daftar pustaka. Jadi karena ini jurnal, nilai sosial masyarakat Bali sebagai kekuatan pengembangan bangsa, maka judulnya itu tidak miring, tapi nama jurnalnya itu miring. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah ini sistem Vancouver. Kalau sistem Vancouver gini, tapi caranya sama nggak sih daftar pustakanya? Coba lihat ya. Suyatna IG 2005, titik, terus nilai-nilai ini, ya, sosnya miring, ini enggak ya, Selby yang ininya sama. Nah nanti dengan Pak Martua lah ini, takutnya saya salah nanti, yang sistem Vancouver. Nah berikutnya adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Siapa yang bisa membedakan? Saya belum nanya gimana beda cara dalam mengutip langsung dan mengutip tidak langsung. Pertanyaan saya adalah apa bedanya kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung prinsip? Silahkan, ada jawab? Dimas, silahkan. Apa bedanya kutipan langsung dan tidak langsung? Kutipan langsung tuh kita langsung mengambil atau kita
kata-kata dari yang kita kutip. Jadi nggak ada perubahan baik itu dari kata-katanya ataupun tanda bacanya. Tapi kalau misalkan kutipan tidak langsung itu kayak kita mengambil kutipan tapi kita kasih parafrase sendiri, seperti itu mungkin. Jadi kutipan langsung tuh plak-plakan gitu ya Dimas ya? Iya Ibu. Plak-ketiplak. Oke, sip. Ada lagi satu orang yang bisa melengkapi pendapat Dimas? Setelah ini baru saya nanya. Oke, Leoni silahkan. Gimana? Iya. Ya, kalau misalnya kutipan langsung itu ya kita tidak maksudnya menyampaikan itu dengan sesuai aslinya gitu Bu. Jadi tidak ada kata-kata yang kita tambahkan ataupun kita kurangi. Tapi kalau misalnya kutipan tidak langsung itu kutipan yang dilai parafrase dari kita sendiri. Oke, Leoni saya mau nanya, kalau si penulis tersebut typo, apakah kita memperbaiki atau plak-ketiplak aja typonya ditulis? Tetap ditulis mungkin Bu. Tetap ditulis meskipun Iya, dia salah ketik ya. Iya, Yang Bu. lain ada yang punya pendapat gimana kalau penulisnya typo? Dani. Udah boleh Bu. Oh ya, Dani dulu penulisnya bentar. typo, kalau penulisnya typo tetap ditulis sama, tapi dikasih kayak sik terus tanda serunya. Terus baru bawahnya di kakinya. Firda mau menambahkan tadi open mic? Sama Bu dengan Dani. Jadi ketika ada tata bahasa atau dalam kalimatnya yang salah itu ditambahkan dengan tulisan sik Bu. Seperti itu. Jadi di bawahnya nanti akan dijelaskan dengan catatan mengapa diberikan sik, kesalahannya ada di mana, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Sip. Berarti Firda menambahkan selain menuliskan sik di bawahnya juga harus dituliskan yang benernya apa maksudnya gitu ya. Oke. Terima kasih. Itu jadi sudah terbayang ya apa bedanya kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Nah sekarang kutipan langsung itu juga dibagi dua lagi. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kapan sih disebut panjang kita lihat dulu ya. Karena ini kita lihat aja lah karena bukan hafalan. Kutipan langsung singkatnya yang singkat dulu nih. Yang pendek itu kalau cuman 2-3 baris kurang dari 50 kata. Terus bisa juga kurang dari 40 kata. Ada juga yang menyebutkan kurang dari sama dengan 4 baris dan sampai atau kurang dari 30 kata. Inilah gambaran, jangan tanya saya mana yang betul, ini pakai range saja, berarti sekitar 30-50 kata atau sekitar 2-4 baris itu adalah termasuk ke dalam kutipan langsung singkat. Treatmentnya gimana kita lihat nanti. Jadi yang penting kita paham dulu, mana kutipan langsung singkat, mana kutipan langsung panjang, karena nanti treatmentnya akan berbeda. Ini, terus, ini kutipan langsung apa sih? Singkat. Yang panjang mana? Ini kutipan langsung yang panjang. Berarti selebihnya dari itu panjang ya. Kalau tidak mengikuti aturan yang tadi maka dia panjang. Ini bentuknya gini sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah tahu bahwa kalau pendek itu 2-4 baris atau sekitar 30-50 kata tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi ada sik betul, tidak boleh menghilangkan bagian. Langsung aja lah kita lihat contohnya. Ini contoh kutipan langsung pendek, kita buktikan. Rilus Ginseng menjelaskan konsep jarak dominasi sebagai jarak spasial di mana ini pakai sik karena harusnya di spasi mana gitu kan, nelayan kelas atas terhadap nelayan kelas bawah masih terjadi dan sebagainya lah. Kalau kita lihat bedanya kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang ada di mana? Ini pendek ya, dan kita lihat dia mengutip mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah kutipan kalimat yang plak-plakan dia ambil dari tulisan Pak Rilus. Dari sini
ke sini, ditandai dengan petik satu, terus ada titik-titik di awal, titik-titik di akhir, gitu. Terus kita lihat di sini Ginseng 2007 halaman 98. Sekarang bagaimana kalau yang tanpa tanda perbedaan tanda petik? Ini petik 1, ini petik 2. Berarti dia mengutip mulai dari sini sampai sini, kelihatan ya, cuman 2 baris, berarti masuk yang pendek tadi, halaman 98, 2007 dan sebagainya. Bedanya yang ini dengan yang ini berarti kita bisa lihat kalau kutipan langsung boleh petik 2, boleh petik 1. Kalau dia ada kelas atas, kelas bawah pakai petik, ya berarti kalau di awal udah pakai petik 1, si kelas atasnya pakai petik 2. Kalau di awal pakai petik 2, kelas atas, kelas bawahnya pakai petik 1 gitu kan. Nah, sekarang kita bedakan dengan yang panjang. Nanti saya nanya, apa sih bedanya yang panjang dengan yang pendek? Ini yang panjang nih. Nah, ini yang panjang. Apa bedanya dengan yang pendek? Ini panjang. Izin jawab. Siapa tuh? Suara siapa tadi? Saya. Izin. Bentar. Saya belum bisa lihat suara siapa. Afia? Ya, silakan Afia. Ya, kalau untuk kutipan langsung pendek mungkin masih gabung dengan teksnya Ibu. Kalau yang kutipan langsung panjang dipisah seperti ini kayak ini baru, blok baru. Di enter dulu ya. Iya Ibu. Itu treatment pertama yang harus dibedakan antara ketika kita merasa bahwa yang kita kutip itu panjang, maka langsung aja enter, jangan di-include di dalam teks, tidak seperti yang kutipan langsung pendek tadi. Kalau kutipan langsung pendek tadi, kita lihat, dia langsung masuk. Kan ini kalimat dia nih, Rilus Ginseng menjelaskan konsep jarak dominasi sebagai, langsung deh kutipannya, nggak di-enter dulu. Tapi kalau yang panjang, pendapat Mukhtar Naim sebagai berikut, titik 2, enter. Enternya kayaknya nggak cuma sekali ya, kalau kita lihat ya. Karena kalau enter sekali kan harusnya rapat di sini. Dia kayaknya enter 2 kali, terus baru gini, titik-titik awal akhirnya tetap ada, tapi nggak ada pun nggak apa-apa sebetulnya. Petiknya tetap sama. Ada lagi yang menemukan perbedaan lain? Apa bedanya kutipan langsung panjang dengan kutipan langsung pendek? Selain di enter? Silahkan siapa? Arum, Bu. Oh, Arum, silahkan Rum. Ini Bu, apa di menjorok ke dalam gitu paragrafnya? Ya, itu juga jadi salah satu treatment lain untuk kutipan langsung panjang. Paragraf menjorok ke dalam dan itu lurus. Jangan gini. Jangan kehadirannya di gini. Jangan sampai ini anggaplah nggak ada titik-titik ya. Anggap misalkan nggak ada titik-titik. Jangan gini bentuknya. Jangan bentuk seperti paragraf. Enggak. Bentuknya tuh tetap justify kata kiri kanan. Bukan bentuk paragraf, tapi dia menjorok gitu. Dan menjoroknya itu di awal dengan di akhir. Jadi kalau kita lihat di bagian akhirnya juga dia beda kan panjangnya tuh gitu. Jadi itu treatment lain untuk kutipan langsung panjang. Ada lagi yang menemukan perbedaan lain untuk kutipan langsung panjang? Kalau sudah, kita lanjut ke kutipan tidak langsung kali ya. Aspek lain yang perlu ada dalam kutipan langsung, lihat di sini selalu ada apa? Halaman. Ya, nomor halaman selalu ada. Nomor halaman selalu ada. Selain nama penulis dan tahun, itu nomor halaman selalu ada. Penulisnya itu nama pertama apa nama kedua? Maksud saya nama pertama apa nama terakhir? Nama terakhir, Bu. Sip, selalu terakhir ya. Jadi akan sama dengan daftar pustaka. Jadi kalau Dina Nurdinawati ya Nurdinawati. Kalau kalau Ekawati Sri Wahyuni ya Wahyuni, Martua Sihaloho ya Sihaloho gitu. Jadi selalu nama akhirnya. Kenapa demikian? Karena dia kan diadopsi dari luar negeri ya, dan di negara-negara barat itu kan cenderung nama asli dia tuh ada di akhir gitu, sedangkan nama yang di depan tuh nama keluarga, makanya kemudian jadi nama terakhir yang ditulis. Padahal kalau di Indonesia kan justru nama asli itu ada di awal, sedangkan nama keluarga misalkan Leoni Sitompul itu kan Sitompulnya di akhir gitu, bukan Sitompul Leoni. Beda dengan orang luar yang orang barat itu kan biasanya nama
Mas Malthus, panggilannya itu Malthus gitu. Jadi dosen-dosen yang semacam Mahmudi Siwi itu udah ke barat-baratan tuh karena namanya yang kedua. Makanya anak saya selalu desain nama dia yang dipanggil itu adalah nama terakhirnya, bukan nama pertamanya. Terus kita lanjut lagi. Apa bedanya dengan kutipan tidak langsung? Nah, ini kutipan tidak langsung ya. Intinya sih harus pakai parafrase. Ini kutipan, mana yang kutipan tidak langsung sih? Ini kutipan langsung panjang. Saya nggak kelihatan karena ketutupan. Ini kutipan langsung tanpa tanda kutip boleh ya. Jadi boleh begini, boleh tanpa tanda kutip tapi menjoroknya tuh wajib. Nah, ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung harus dilakukan dengan cara membuat parafrase. Ini bentuknya gini, tadi sudah. Loh, udah secepat ini. Dan ini harus disampaikan dalam 2 pertemuan gimana? Kalau kutipan tidak langsung, siapa yang mau mencoba untuk memparafrasekan ini? Jadi kalau kutipan tidak langsung itu harus dibuat parafrase. Tidak perlu di-enter, jadi bisa langsung in text langsung di dalamnya. Terus juga tidak pakai nomor halaman. Bedakan kan dengan ini, Suyatna 2005 gitu kan udah nggak pakai nomor halaman. Tapi kalau kutipan langsung tuh harus pakai nomor halaman. Itu sih yang membedakan. Jadi kalau yang ini tidak perlu, kalau kutipan tidak langsung tidak perlu pakai nomor halaman, sedangkan kutipan langsung perlu pakai nomor halaman. Waktunya masih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu izin tanya. Fajar silahkan. Yang kutip langsung sama tidak langsung itu sebenarnya saya dari beberapa jurnal yang saya baca ya Bu, kayaknya jarang banget nggak sih Bu yang pakai kutipan langsung kayak gitu. Jadi kebanyakan tuh kutipannya itu kutipan yang tidak langsung, iya nggak Bu? Ya, Fajar betul. Biasanya memang kebanyakan kutipan tidak langsung karena yang nggak elok juga kalau kita kebanyakan kutipan langsung kan, kebanyakan ketik dong nanti dan kebanyakan enter misalnya kutipan langsungnya panjang. Nah, tapi juga hati-hati dalam membaca skripsi mahasiswa misalnya, atau jangankan skripsi ya, tesis pun kadang masih seperti itu. Jadi kayak seolah-olah kutipan tidak langsung karena dia tidak pakai treatment yang kutipan langsung, tapi sebenarnya dia tuh ngutip plek-plekan dari buku ataupun jurnal yang dia baca gitu. Jadi harus hati-hati juga. Kadang karena merasa bahwa dia sudah menuliskan sumber kutipannya dengan betul, maka dia menganggap bahwa ya udah itu betul gitu. Padahal jangan-jangan juga yang dia kutip itu tuh jangan-jangan kutipan langsung, cuman treatment dia kutipan tidak langsung. Jadi hati-hati juga Fajar dalam membaca itu. Makanya kita perlu bisa nanti ada yang namanya mengevaluasi sumber pustaka yang kita lihat apakah itu kredibel atau enggak. Nanti di praktikum ada itu. Masih ada pertanyaan dari 3 orang lagi, Arum, Nurul, dan Firda. Arum dulu silahkan, by alfabet deh. Saya izin tanya yang sistem Vancouver kan itu kalau misalkan ada nomor gitu daftar pustaka itu di akhir ya Bu. Kalau misalkan pas nomor tapi penjelasannya di footnote itu tuh termasuk sistem Vancouver atau gimana kalau daftar pustakanya ada di footnote? Nah, langsung saya jawab dulu ya supaya nanti nggak lupa. Nanti kita ada sebetulnya ada pokok bahasan yang memang membahas soal footnote dan endnote. Kalau endnote itu kan daftar pustaka tuh bagian dari endnote. Jadi bedakan ya teman-teman footnote dengan endnote. Kalau footnote tuh biasanya setiap halaman tuh ada di bawah footnote-nya. Kalau endnote tuh biasanya nanti di pas bagian akhir digabung semua. Nah, kalau yang Vancouver itu boleh disimpan dalam footnote, boleh disimpan dalam endnote, tapi nggak dua-duanya. Ini juga jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa supaya dia bisa berakrobat mengenai teknik-teknik BMI yang dia miliki. Terus dia nulis di footnote juga, di dapus juga, itu salah. Jadi harus salah satu aja. Kalau di footnote ya di footnote, kalau di endnote ya di endnote gitu. Dan karena skripsi kita mengharuskan ada daftar pustaka, maka tentunya sumber pustaka itu tidak boleh disimpan dalam footnote, tapi disimpannya dalam endnote, dalam hal ini daftar pustaka. Terus footnote-nya buat apa dong Bu kalau misalkan kita nggak boleh nulis sumber kutipan dalam footnote? Nah, biasanya footnote kita itu digunakan untuk menjelaskan kalimat yang kalau ditaruh di teks itu kepanjangan. Misalkan
dalam merayakan bulan puasa, warga biasa melakukan ngabuburit. Titik. Ngabuburit itu kan kalimat yang tidak semua orang paham ngabuburit itu apa. Maka untuk menjelaskan ngabuburit itu apa, itu misalkan boleh dalam footnote. Jadi fungsi footnote-nya itu tidak untuk sumber pustaka, tapi lebih untuk menjelaskan itu kalimat yang kurang. Kalau pernah baca tafsir Quran juga kan gitu. Misalkan Yasin itu kan nggak ada alif lam mim lah. Alif lam mim itu kan nggak ada manusia yang paham artinya apa. Terus kemudian ada biasanya ada nomornya, terus di bawah dituliskan bahwa hanya Allah yang tahu gitu. Jadi gitu contohnya, kalau contoh yang orang muslim yang pernah baca itu, yang pernah baca tafsir. Tapi kalau contoh umumnya gitu, jadi biasanya untuk menjelaskan kalimat yang kalau kita jelasin di situ tuh kepanjangan. Jadi kayak PS gitu loh. PS, kalau kita nulis status kan di bawahnya tuh ada PS. Kayak gitulah. Sebetulnya Dani dulu sih kalau berdasarkan abjad, tapi kayaknya Dani tadi absen tadi ngacung terakhir deh. Jadi silakan Firda dulu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan bahwasanya kutipan apapun yang kita kutip dari beberapa pihak ataupun sumber, kita harus memasukkan di dalam daftar pustaka ataupun dalam naskah ya Bu. Nah, pertanyaan saya Bu, ada beberapa KTI dan jurnal yang telah saya baca, biasanya Bu itu diawali dengan semisal Bu dari buku yang berjudul legendaris. Nah, setelah itu Bu ada beberapa pernyataan dari buku itu. Nah, apakah dalam penulisan naskah ketika kita dapat sumber dari buku, apakah penulis diharuskan menulis bahwasanya dari buku yang berjudul legendaris, ataukah langsung saja pernyataannya terus di bawahnya itu Bu nama. Terima kasih Bu. Oke. Kalau mau pakai dari buku yang berjudul misalkan Jerat Kemiskinan Nelayan misalkan, itu boleh, tapi itu tidak menuntaskan kewajiban kita dalam mengutip. Jadi tetap nama penulis itu tetap harus ada. Tapi kalau mau divariasikan seperti itu ya nggak apa-apa. Dalam jurnal yang berjudul itu tuh nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman nama penulis dan lain-lain itu tetap harus ada. Nah, saya nggak tahu ya, apakah minggu depan tuh ada PPT lain atau tidak dari koordinator. Tapi kalau tidak ada PPT lain, maka kita akan coba minggu depan kita bedah buku PPKI. Terus kita coba cari-cari, misalkan gimana kalau ngutip dari koran, gimana kalau ngutip tapi penulisnya nggak ada, gimana kalau yang kasus-kasus macam itu nanti kita coba minggu depan. Jadi yang sekarang prinsip-prinsip gini dulu untuk misalkan perlukah kita menulis judul artikelnya misalkan kalau di koran dan lain sebagainya, itu nanti minggu depan. Nurul silahkan. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya sih Bu soal kutipan langsung. Jadi kalau untuk kutipan langsung itu kita boleh nggak sih Bu sebenarnya mengutip langsung kalimat atau ya pokoknya itu kalimat atau paragraf gitu dari namanya referensi luar, jadi dari laporan dokumen bahasa lain gitu loh Bu. Nah, seandainya boleh, apakah kita menerjemahkan menyantumkan terjemahannya di sebelahnya atau bagaimana kandungannya? Terus apakah kita boleh menerjemahkan kutipan langsung itu sendiri? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus Nurul. Jadi gimana kalau kita ngutip tulisan orang, tapi tulisannya itu bahasa Inggris misalnya? Itu harus ditulis bahasa Inggrisnya Nurul. Itu harus ditulis bahasa Inggrisnya, tapi di bawahnya misalkan kita enter lah gitu, di bawahnya pakai artinya apa. Itu sama ketika saya pernah mengomentari mahasiswa, saya pernah nguji sidang mahasiswa, dia pakai kutipan langsung tapi bukan dari sumber ya, ini kutipan langsung dari hasil wawancara dia, itu kan bisa juga tuh. Nanti minggu depan deh kita belajar soal itu, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Nah, dia ngutip penjelasan responden, informan lah ya, mungkin penjelasan informan, terus dia masukkan di dalam skripsinya sebagai bentuk kualitatif, penjelasan kualitatif dari temuan yang dia dapatkan. Nah, terus dia tulis plek-plekan, itu betul dia tulis plek-plekan, tapi dia bahasa Jawa. Terus saya bilang, kamu pikir semua pembaca kamu tuh orang Jawa bisa paham tulisan itu? Ya
harusnya meskipun kutipan langsung itu ada, nanti dia bisa di enter di bawahnya dan artinya apa gitu. Meskipun bahasa Inggris kita anggap sebagai common ya, dan kalau kita lihat di PPT kita juga kalau misalnya yang kutipan dari bahasa Inggris kan bisa langsung dimasukkan, itu common lah untuk kita ya di akademisi, tapi lagi-lagi pembaca kita belum tentu bisa gitu. Jadi menurut saya sih tetap harus dimasukkan. Sama dengan kita mengutip ayat Al-Quran, misalkan kita ingin menjelaskan bahwa kita misalkan ngambil peminatan PKSDAL terus menuliskan tulisan mengenai kok hilang, Nurulnya masih adakah di sini? Masih ada, oke. Cuma hilang tiba-tiba. Nah, misalnya kita mau menuliskan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi disebabkan karena apa gitu, itu kan ada tuh dalam ayat Al-Quran. Ya itu tetap harus dituliskan artinya kan, nggak mungkin kita hanya menuliskan tulisan Arabnya aja, sama aja sih gitu. Jadi kutipan aslinya, terus di bawahnya ada bisa pakai kurung misalkan gitu. Yang penting bisa enter lah. Oh ya, berarti nggak boleh ya Bu kalau kita menerjemahkan sendiri? Nggak boleh. Kutipan langsung harus plak-plakan ditulis dulu pakai bahasa aslinya. Oh ya, baik. Ya, kayak misalnya apa sih yang di sosiologi itu, ya yang istilah-istilah misalkan negara adalah saya itu apa kemarin tuh ya di sosiologi saya lupa. Nah itulah misalkan itu boleh harus ditulis aslinya dulu. Terus Dani silahkan. Ya Bu, pertanyaan saya yang pertama yang terkait contoh bentuk pengutipan. Nah itu di slide-nya tertulis bahwa yang bawah sendiri itu bahwa si penulis konsepnya itu sama, temuannya sama, angkanya sama. Bukankah hal tersebut kayak plagiarisme ya Bu? Ya kan apa tahunnya kan juga beda-beda yang dari mana 2014, sih? 2016 dan 2018. Sedangkan slide nomor berapa ya? Yang mana coba? Sebentar Bu, saya cari. Slide 28. Yang slide 28 yang ini yang kan? di YouTube slide 28 Bu. Oh beda ya Slide kayaknya. 25 itu. Slide 25 kalau di sini. Ini. Iya. Oh mungkin iya. itu. Iya, itu kan kata di YouTube-nya bahwa konsepnya sama, temuannya sama, dan angkanya juga sama. Sedangkan kalau kita ngutipnya salah aja itu dia dibilang plagiarisme. Tapi kalau konsep sama, temuan sama, dan angkanya sama, apakah bukan? Terus yang kedua, kalau tulisannya itu sangat populer ya Bu. Nah ini terkait penulisan sekunder. Nah tulisannya itu dikutipnya lagi sama dikutip oleh penulis lain lagi. Nah itu penulisannya tetap sama seperti penulisan sekunder atau ada cara tersendiri Bu? Oh rupanya ada ini ya slide ini, saya kelewat. Oke, makasih Dani. Pertama untuk yang tadi datanya sama, angkanya sama, selama kita menuliskan, makanya ada batasan bahwa kutipan langsung itu ketika dia lebih dari berapa misalnya itu dianggap sebagai kutipan langsung panjang, dan kita harus treatmentnya dengan enter tadi supaya kelihatan seberapa panjang sih, kan jadi malu sendiri dan saya rasa nggak akan diterima juga oleh reviewernya ya, dalam hal ini misalkan dosen pembimbing atau reviewer jurnal ketika menerima tulisan yang kutipan langsungnya tuh panjang dan banyak banget tuh nggak mungkin gitu. Tapi jangan tanya saya berapa batasannya, itu nggak ada batasannya, cuman ya itu lagi-lagi itu soal elok atau tidak elok dan pantas atau tidak pantas, dan datanya sama dan segala macam itu nggak masalah selama kita menuliskan, dan itu kan tidak diklaim sebagai temuan kita, itu hanya diklaim sebagai hal untuk memperkuat temuan kita. Misalkan bahwa temuan kita ini mirip dengan temuannya Satria 2009 misalkan, dia dituliskan gitu, tapi kita tidak mengklaim tulisan Satria 2009 itu datanya Satria 2009 itu, ini Pak Arif deh kayaknya. Tulisannya Pak Arif tahun 2009 itu tidak diklaim sebagai data kita gitu. Itu hanya sebagai penguat bahwa ini mirip loh, makanya temuan kita tuh ini masuk akal karena temuan Pak Arif juga dulu gitu. Jadi nggak masalah. Dan terus tadi pertanyaan Dani yang kedua, gimana kalau kita ngutip dari tulisan orang? Itu kita harus pakai dalam, ada nggak ya di sini? Itu harus pakai dalam, bentar. Oh ini ada deh ini. Nah, dan di sini tidak dituliskan itu harus pakai dalam, tapi biasanya maksimal dalamnya 1. Jadi jangan terlalu dalam.
misalkan Nurdinawati dalam Berlianing Tias. Atau gini, supaya kebayang ya, misalkan Dani mengutip pendapatnya Malthus yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan laju pertumbuhan sumber daya alam seperti deret hitung misalnya. Nah itu berarti kita menuliskannya Malthus dalam Berlianing Tias gitu. Jadi bukan Berlianing Tias dalam Malthus, atau kita menyebutkan Malthusnya aja itu bukan. Jadi kalau kita melihat itu maka kita harus menyebutkan Malthus dalam Berlianing Tias. Artinya yang lebih Malthus yang dikutip oleh Berlianing Tias gitu kan. Jadi Berlianing Tias lah yang mengutip Malthus. Nah itu maksimal tuh cuma satu dalam. Jadi jangan sampai Malthus dalam Berlianing Tias dalam si Tompul tuh nggak boleh. Jadi jangan 3, nggak boleh. Maksimal satu dalam. Dan itu juga jadi salah satu indikator sebetulnya dalam tulisan skripsi itu seharusnya nggak boleh ada dalam. Selama tulisan itu masih bisa dikejar. Kalau buku itu masih ada dalam Nah mahasiswa tuh kadang suka malesan gitu ya. Padahal tuh tulisan Pak Arya misalkan, masa tulisan Pak Arya nggak ada sih di muka bumi ini, kan pasti ada gitu ya. Tapi suka malah Darmawan dalam Maharani misalkan. Mentang-mentang ada skripsi namanya Maharani, dan Maharani itu mengutip Pak Arya. Jadi Darmawan dalam Maharani, padahal kita masih bisa mencari Darmawannya itu. Atau misalkan yang meneliti soal gender, sering menyebutkan Harvard misalkan seperti yang dikutip dalam Puspitawati. Padahal tulisan Harvardnya itu ada gitu. Tapi selalu aja pengen ngambil yang sudah diterjemahkan oleh Bu Herin Puspitawati gitu. Selalu seperti itu. Jadi menurut saya sih selama kita masih bisa cari sumber aslinya, dalam itu dihindari aja. Nah terus ini, Dinda dulu deh sebelum saya jelaskan tadi yang terlewat. Gimana Dinda? Ibu, saya izin bertanya yang tadi Nurul itu kan ada ya kutipan bahasa asingnya ya Ibu. Terus Ibu bilang kalau ditulis artinya gitu. Nah pernah jurnal saya baca itu ditulis emang kutipan bahasa asingnya tapi nggak ditulis artinya, jadi langsung ke parafrase. Jadi penulisnya langsung nulis parafrasenya gitu, nggak ditulis artinya. Itu gimana Bu? Apa arti dari kutipannya itu wajib atau boleh langsung parafrasenya gitu? Kalau parafrasenya langsung setelah itu misalkan dan langsung dimasukkan ke dalam kalimatnya, tapi harus ada penggunaan dari apa makna dari si tulisan bahasa asing itu, karena tidak semua orang bisa paham meskipun itu bahasa Inggris sekalipun ya, karena jangan-jangan pembaca kita juga bisa menangkap arti yang berbeda karena kemampuan bahasa Inggris tiap orang kan berbeda. Jadi menurut saya sih baiknya langsung dijelaskan artinya di situ, atau ya kalau enggak seperti yang tadi Dinda sampaikan, jadi penjelasan mengenai makna dari istilah bahasa asing itu boleh dijelaskan dalam paragraf berikutnya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah ini sedikit saja tapi atau ini minggu depan aja lah, nanti saya gabut minggu depan kita bahas soal ini, gaya di sistem pengacuan di IPB PPKI 2019. Jadi teman-teman silahkan nanti sebelum memulai kuliah minggu depan boleh di-download buku PPKI-nya. Itu gampang sih downloadnya, tinggal search aja PPKI, jangan salah download ya, tapi PPKI yang 2019 ini edisi ke berapa sih? Nah ini pokoknya cari yang 2019, nanti kita akan pakai ini. Dan semoga nanti pas daftar pustaka kita bisa praktikum soal menggunakan Mendeley ya. Jadi kalau kita bisa pakai Mendeley nanti apa yang kita pelajari dalam BMI ini nggak perlu dihafal gitu, karena Mendeley akan memformatkan untuk kita. Jadi tapi kan kita tetap harus paham dulu supaya ketika di Mendeley kita bisa ngecek apakah sudah betul atau tidak. Itu ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup perkuliahannya? Teknis ini minggu depan, teknis ini supaya minggu depan kita masih punya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukupkah? Kalau sudah cukup, berarti kita bisa akhiri perkuliahan kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan masih dengan topik yang sama, tapi kita lebih banyak ke praktek. Jadi
Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, sekarang kan sudah mulai membuat bab 2, bab 3 tuh sudah mulai dibuat. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana mengutip, bagaimana kalau namanya nama Cina, misalkan Kwi Kian-gi, Bu, gimana kalau namanya nama Arab, Ali bin Abi Thalib, gimana cara ngetik, cara nulis di itu minggu depan. Itu kira-kira teman-teman, pertemuan hari ini cukup. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Istirahat dulu sebelum nanti praktikum yang lain di jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sekali bocor Pak ya? Bocor dua-dua. Dua-duanya. Ini enggak bukan.